Hari ini kita akan membahas tentang konsep praktik keperawatan profesional. Dari topik pertama terlebih dahulu, konsep dasar praktik keperawatan profesional. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi kita saat melakukan praktik perawatan profesional itu ada banyak tempat ya, banyak fokus ya dari masing-masing. Ada yang berfokus pada peningkatan kesehatan atau health promotion. Ini biasanya kita lakukan saat di puskesmas ya. Ini saat perawat membantu masyarakat mengembangkan sumber-sumber yang ada, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang dan meningkatkan kesehatan ataupun kesejahteraan dia. Jadi yang ingin dicapai pada health promotion ini adalah membantu perawat yang membantu pasien untuk mencapai derajat kesehatan dia yang optimal. Makanya ada di puskesmas, biasanya kita melakukan pendidikan kesehatan, penyuluhan kesehatan. Jadi kita berikan pada orang-orang yang belum sakit ya, jadi supaya lebih sehat gitu dan terjaga kesehatannya. Kalau di fokus yang lainnya ada di pemeliharaan kesehatan, health maintenance ya. Ini saat perawat melakukan aktivitas dalam membantu masyarakat mempertahankan status kesehatannya, yang dalam hal ini adalah pada pasien-pasien yang sudah lanjut usia atau sudah mengalami masalah-masalah fisik yang tidak bisa dirubah gitu ya, tidak bisa dioptimalkan untuk sembuh kembali, namun dipertahankan status kesehatannya tidak semakin sakit. Kemudian ada juga di pemulihan kesehatan. Ini pada yang dilakukan perawat saat bantu pasien meningkatkan kesehatan setelah mengalami sakit. Jadi setelah sakit itu mungkin kita bisa melakukan latihan, memberikan saran-saran kepada pasien supaya membuat sakitnya itu tidak kambuh kembali dan mengoptimalkan kesehatan yang sudah dicapai olehnya. Dan ada juga fokus praktek perawatan di menjelang ajal, perawatan orang menjelang ajal. Nah, di sini kita tidak memaksakan kesembuhan pasien ya, kita memberikan rasa nyaman, kemudian membimbing pasien ataupun keluarga supaya siap pada suatu saat nanti pasien akan meninggal. Jadi kita sebutnya membimbing pasien meninggal dalam damai gitu ya. Itu juga menjadi fokus dari praktek perawat. Model-model praktek keperawatan ada banyak ya, mungkin nanti akan kalian pelajari lebih lanjut pada saat manajemen keperawatan di semester 7 atau 8 nanti. Untuk reviewnya mungkin di metode kasus dulu. Jadi di metode kasus itu saat kita fokuskan pada klien ya, metode client center. Ini saat kita melakukan perawatan total, perawat yang bertanggung jawab memberikan perawatan pada sejumlah pasien gitu ya, dalam waktu 8 atau 12 jam setiap shift gitu ya, dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan seperti yang sudah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya ya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi keperawatan. Oke, selanjutnya ada metode fungsional. Ini adalah saat perawat yang bertugas di menggunakan metode fungsional ini mengacu pada tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk menerapkan metode fungsional ini dibutuhkan pembagian tugas perawat ya, jadi ada SOP, ada pembagian tugas, ada kebijakan, ada alur komunikasi yang jelas.
Sebenarnya metode fungsional ini cukup efisien dan ekonomis ya, namun ada kelemahannya kalau misalkan kita melakukan pelayanan pasien yang terpisah-pisah gitu ya, tidak utuh ya, karena ya memang bisa diberikan pada perawat yang lainnya untuk melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan masalah kesehatan tertentu. Kemudian ada metode keperawatan tim. Nah, metode keperawatan tim ini sebenarnya dirancang untuk mengatasi terpisah-pisahnya atau terkotak-kotaknya di metode yang sebelumnya ya. Ini juga untuk memenuhi peningkatan tuntutan kebutuhan perawat profesional gitu ya, karena kemajuan teknologi kesehatan dan perawat. Di metode keperawatan tim ini menekankan segi manusiawi pasien dan perawat dimotivasi untuk terus-menerus belajar ya. Ada konferensi tim yang terprogram pada metode keperawatan tim ini. Jadi ada pre-conference sebelum bekerja, setelah bekerja ada post-conference, kemudian ada rencana keperawatan dan keterampilan yang bersifat kepemimpinan ya, untuk membahas permasalahan dan solusi penanggulangannya. Biasanya di tim ini bertanggung jawab melakukan asuhan keperawatan pada sejumlah pasien di suatu ruangan selama 8-12 jam. Ini tergantung shift yang diberlakukan pada ruangan tersebut ya. Ada yang per 8 jam, kalau di Indonesia kebanyakan menggunakan 8 jam. Sementara yang mungkin juga ada yang per 12 jam. Kemudian juga ada metode keperawatan primer. Ini sebenarnya ya idealnya seperti ini ya, kita sebagai perawat bertanggung jawab selama 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu untuk melakukan perawatan secara komprehensif, individual, konsisten pada satu persatu orang gitu ya. Jadi tidak ada istirahatnya, jadi diselesaikan sampai pasiennya dipulangkan. Nah, di metode keperawatan primer ini membutuhkan kecakapan dari perawat sendiri ya. Jadi perawat primer ini mempunyai tugas mengkaji dan membuat prioritas setiap kebutuhan pasien, kemudian membuat diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, dan mengevaluasi keefektivitasan dari perawatan. Nah, implementasinya siapa yang melakukan tindakan keperawatan ini? Bisa perawat yang lainnya ya. Ya, perawat primer ini mengkoordinasi saja pada perawatan atau tentang informasi-informasi tentang kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, perawat primer ini jadi semacam penanggung jawab pada pasien pasien tertentu gitu ya. Jadi otomatis ya, secara akuntabilitas dan tanggung jawab juga menyertai si perawat primer tersebut. Ada juga sistem manajemen kasus. Ini merupakan sistem pelayanan keperawatan yang paling baru ya. Ada di mana ada manajer kasus. Manajer kasus ini bertanggung jawab terhadap seluruh kasus yang dihadapi pasien selama dirawat. Para manajer dapat terkait dengan kasus-kasus tertentu, ya mungkin juga seperti dokter gitu ya, dengan pasien-pasien tertentu saja atau pada unit-unit tertentu saja. Metode ini mempertahankan metode yang sebelumnya ya, metode perawatan primer. Namun jelas untuk melakukan sistem manajemen kasus ini membutuhkan perawat yang profesional, minimal dengan level nurse ya, nurse generalis atau spesialis keperawatan untuk mengimplementasikan praktek keperawatan dengan spesialisasi atau dengan derajat yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada model praktik keperawatan profesional MPKP. MPKP ini sebuah sistem ya, mulai dari
ada 5 subsistem ya, mulai dari nilai-nilai profesional, hubungan antar profesional, metode pemberian ASKEP, pendekatan manajemen, dan penghargaan. Subsistem ini ya menyertai di model ini. Ada beberapa perawat dengan berbagai tingkatan level pendidikan ya, mungkin ada yang D3 keperawatan sebagai perawat associate, ada yang lulusan keperawat nurse generalis yang S1 ya sebagai perawat primer, ada yang spesialis keperawatan ya sebagai clinical care manager dan lain-lainnya. Nah, dengan model praktek keperawatan profesional ini ya ini sebenarnya memodifikasi keperawatan primer. Modifikasi ini jadi sebuah kombinasi dari metode tim dan metode primer. Sehingga diharapkan dengan modifikasi dan kombinasi ini terjadi kontinuitas asuhan keperawatan dan akutabilitas dari asuhan keperawatan yang mengacu pada model perawat primer ya. Namun yang perlu dimengerti ya, untuk menjalankan metode keperawatan primer yang membutuhkan tenaga yang banyak ya, karena yang harus memastikan bahwa masing-masing pasien itu ada penanggung jawabnya. Nah, dengan MPKP ini bisa dilakukan modifikasi ya, dan tetap tercapai tujuan dari layanan keperawatan yang profesional. Ini juga bisa mengurangi konflik juga di model ini. Tumpang tindih atau kekosongan dari pelaksanaan asuhan keperawatan juga bisa dicegah gitu ya, dengan pemberian tugas yang jelas sesuai dengan arahan dari CCM ataupun perawat primernya. Kalau di MPKP ini kita bagi pasien menjadi 3 kategori. Dari yang keperawatan total, keperawatan parsial, dan keperawatan mandiri. Kita melakukan kegiatan MPKP ini ada 4 pilar nilai profesional yang nantinya akan kalian lebih lanjut pelajari di mata kuliah manajemen keperawatan. Kemudian kita punya organisasi profesi keperawatan ya. Mungkin yang sudah kalian ketahui bersama ada namanya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ada tujuan dari PPNI ini ya, bahwa PPNI ini terbentuk untuk membina dan mengembangkan organisasi profesi keperawatan. Jadi kita lakukan kesatuan gitu ya, persatuan dan kesatuan ya antar seluruh perawat yang ada di Indonesia, melakukan kerjasama dengan pihak lain dan akhirnya melakukan pembinaan manajemen organisasi. Tujuan yang lainnya juga mengawasi mutu pendidikan keperawatan di Indonesia. Nah, PPN ini juga mengawasi juga selain pendidikan keperawatan juga mengawasi mutu pelayanan keperawatan Indonesia. Dan juga masih banyak lagi ya tujuan dari PPN ini, mengembangkan iptek keperawatan, kemudian tetap membina dan mengupayakan kesejahteraan dari anggota. Kenapa sih kita ada organisasi PPNI? Sebenarnya mengacu juga pada organisasi profesi perawat internasional ya, yang sebenarnya kita peringati bersama gitu ya untuk Hari Perawatnya. Nah, kita mengenal International Nurses Day gitu ya di 12 Mei. Sebenarnya ini adalah media gitu ya untuk memperingati bahwa sebuah organisasi perawat ini yang menandakan bahwa perawat adalah sebuah profesi yang seluruh dunia juga mengakui keberadaan dan wewenangnya.
yang perlu kita ketahui bersama, ada nilai-nilai yang dianut oleh ICN ya, International Council of Nurses. Nah, untuk menjadi ya keperawatan yang diakui secara global, ya kita harus mengakui dan mempresentasikan nilai ini dalam melakukan asuhan keperawatan. Ya, yang pertama adalah visionary leadership. Maksudnya adalah kita secara individu juga turut serta memajukan dan mempertahankan profesi keperawatan dan turut berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat dan kebijakan publik. Ya. Kemudian ada inclusiveness. Kita melakukan transformasional, jadi tidak seperti zaman dulu saja, seperti saat ini saja ya, tapi terus bertransformasi ya secara progresif, namun tetap berdasarkan evidence base ya, yang terfokus pada solusi yang dihadapi. Jadi semakin berkembangnya dunia juga masalah kesehatan juga berkembang. Nah, dengan nilai inclusiveness ini, nah perawat diharapkan mampu turut serta dalam menghadapi ya, dalam memberikan solusi terhadap masalah kesehatan yang terus berkembang juga tersebut. Selanjutnya nilai solidarity ya, solidaritas. Jadi bekerja untuk menempatkan perawat dan keperawatan sebagai kontributor kunci dan mitra penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Nah, jadi perawat tidak hanya berperan dalam merawat orang yang sakit saja, yang klien-klien yang jelas-jelas sakit saja, ternyata tidak ya. Dalam nilai ICN ini, solidarity ini bukan maksudnya solidaritas antar perawat, ternyata tidak. Tapi menempatkan diri seorang perawat tersebut juga menjadi seseorang yang punya peranan penting dalam merumuskan kebijakan, terutama di kebijakan yang ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah akuntabilitas, menjamin keterbukaan, pengambilan keputusan yang transparan dan informatif, dan pelaporan yang jelas ya. Kalau kita ketahui bersama, mungkin kalau kalian ingat ibu keperawatan dunia ya, Florence Nightingale itu menjadi seorang perawat yang akhirnya diperhitungkan dan menjadikan perawat pada akhirnya menjadi suatu profesi yang bisa diperhitungkan itu karena menjunjung nilai akuntabilitas ini ya. Karena tidak hanya fokus dalam perawatan pada saat itu adalah tentara perang yang dia rawat, tapi juga secara akuntabilitas terbuka terhadap data bahwa tentara-tentara yang dirawat itu tidak hanya meninggal karena luka ataupun sakit yang diakibatkan hasil dari perang, tetapi ternyata menurut hasil evaluasi saat itu ya melakukan penelitian ya di masa itu, di tahun yang mungkin di Indonesia saja belum merdeka gitu ya, melakukan penelitian bahwa ternyata faktor yang menyebabkan banyak tentara yang meninggal pada di rumah sakit tentara ya, atau di barak tentara itu bukan karena sakit karena luka akibat tembakan, akibat luka sayatannya, bukan itu, tapi karena banyaknya faktor-faktor yang memberikan atau mendukung infeksi dari luka yang ditimbulkan yang akhirnya tidak sembuh-sembuh. Jadi karena infeksi, bukan karena perlukaannya. Nah, itu dipaparkan ya secara transparan gitu ya. Dan akhirnya dengan sistem yang pelaporan yang jelas dan transparan dan informatif tentunya, pada akhirnya negara pada saat itu bisa mempertimbangkan, oh ternyata saya tidak hanya butuh orang yang mengobati luka, tapi juga harus memperhatikan keadaan barak atau rumah sakit yang dibuat untuk pasien-pasien korban tentara ini menghadapi sakitnya.
Yang selanjutnya adalah social justice. Nilai ini saat perawat tersebut mencapai ekuitas dan kesetaraan bagi masyarakat dan profesi. Selanjutnya pendidikan keperawatan di Indonesia. Kalau kalian ingat ya, bahwa pendidikan keperawatan Indonesia ini dikatakan sebagai sebuah profesi keperawatan karena masuk ke dalam KKNI level 7 ya. Saat lulusan yang lain S1-nya itu level 6, lulusan keperawatan yang profesional itu masuk ke dalam KKNI level 7. Itu artinya ini sama juga dengan standar profesi yang lainnya, seperti halnya dokter, apoteker, nutrisionis, dan yang lainnya. Mungkin kalau di luar kesehatan ada teknik ya, yang mengambil kualifikasi pendidikan secara profesional ya. Itu artinya tidak hanya berhenti pada saat melakukan pendidikan berbasis keilmuan di S1, tapi juga mengambil program profesinya. Akhirnya mendapatkan apa sih sebenarnya kalau kita setelah melakukan pendidikan tersebut? Ya ada sebutan, ada gelarnya masing-masing. Namun gelar ini sebenarnya hanyalah sebuah gelar saja tanpa diimbangi dengan keinginan dari seseorang yang sudah mendapatkan gelar tersebut untuk terus bertransformasi sesuai dengan nilai-nilai dari ICN yang tadi sudah saya sebutkan. Ada standar praktik keperawatan kalau sudah menempuh pendidikannya, sudah tahu organisasi yang menaunginya. Nah, kita ya ada standar praktik perawatan profesional. Ada 5 standar ya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi yang berkali-kali mungkin sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya ataupun dosen yang lain yang sudah bahas di mata kuliah yang lain. Ada 5 standar ya, mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tidak hanya berhenti pada beberapa standar tertentu ataupun melompat tidak melalui ini misalkan langsung tiba-tiba diagnosa gitu, nggak melakukan pengkajian ya tidak mungkin, tetap harus melakukan sesuai dengan urutan yang terstandar ini. Kemudian untuk mencapai kinerja yang profesional ada juga beberapa standar, ada 4 standar di sini. Yang pertama ada standar jaminan mutu. Jadi perawat ini secara sistematis melakukan evaluasi mutu terhadap efektivitas praktik keperawatan yang dia lakukan. Kemudian secara pendidikan ia bertanggung jawab memperoleh ilmu pengetahuan mutakhir dalam praktek keperawatan. Jadi seorang perawat itu tidak boleh berhenti belajar karena punya tanggung jawab secara pendidikan ini. Yang selanjutnya adalah tentang penilaian kerja. Perawat mengevaluasi praktiknya berdasarkan standar praktik profesional dan ketentuan lain yang terkait. Ya, mungkin dia perawat yang berada di satuan pendidikan ya, berarti ada ketentuan lain yang terkait berdasarkan penilaian kinerja yang berlaku di tempat dia bekerja. Ada juga standar yang keempat, yaitu kesejawatan. Ada kontribusi yang harusnya dilakukan perawat dalam mengembangkan keprofesionalitas dari sejawat ataupun kolega. Standar kinerja profesional yang lainnya, yang pertama adalah etik, tetap harus melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan cara yang etis, punya standar kolaborasi, mampu berkolaborasi dengan pasien, keluarga, pihak terkait gitu ya. Secara multidisiplin kesehatan dalam memberikan layanan keperawatan kepada pasien secara profesional. Kemudian riset, standar riset maksudnya adalah perawat menggunakan hasil riset. Hasil riset ya kita sebutnya evidence based practice.
menggunakan hasil riset dalam melakukan praktek keperawatan. Hasil riset ini bukan berarti hanya berdasarkan coba-coba di beberapa orang. Nah, itu bukan hasil riset ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, praktek keperawatan yang harusnya dilakukan ya harus berdasarkan bukti dari riset yang terpercaya. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber-sumber. Ya, maksudnya adalah ada banyak faktor yang terkait ya, entah itu keamanan, efektivitas layanan, kemudian biaya. Ini tetap harus kita lakukan gitu ya dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Kita tidak boleh memaksakan, misalkan ini efektif, ini efisien, pelayanan keperawatan atau tindakan keperawatan yang disarankan, namun ternyata biaya yang harus digunakan oleh pasien cukup besar, sementara pasien tidak ada sumber tersebut ya. Berarti harus memfasilitasi dengan cara yang lainnya tanpa mengurangi layanan keperawatan yang didapatkan oleh klien. Nah, seperti itu untuk materi hari ini tentang organisasi profesi keperawatan dan juga konsep dasar praktek keperawatan profesional. Kira-kira sudah mulai terbentuk atau belum ya dari diri kalian? Mungkin kita bisa berdiskusi selanjutnya. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu pada pertemuan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.